Oke, baik. Kita mulai saja sambil menunggu, sambil jalan aja, sambil menunggu temannya juga pada masuk. Baik, eh pembahasan yang keempat yaitu tentang slide. Nah, sebelum itu, itu ada yang masuk kan? Ini. Oke, oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke apa selanjutnya tentang slide, kita tahu dulu yang pertama yaitu tentang slide atau biasa kalau kegiatannya itu disebut dengan layouting. Nah, layout arti sederhananya itu pada prinsipnya adalah tata letak. Dan layout diperlukan untuk menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain, dan lokasi dari segala sesuatu di setiap adegan. Nah, yang dimaksud di sini adalah nah, prinsip-prinsip layout menurut Ken Anderson dan Ken O'Connor dan Griffith. Prinsip-prinsip pembuatan layout yang pertama, one quick look, yaitu layout harus simpel dan direct seperti layaknya poster, sehingga harus menjual ide adegan tersebut. Jadi ketika kita melihat masuk katakan slide tertentu, jadi secara tidak langsung, jadi dalam pembahasan slide kali ini kita akan membahas tentang A. Oh, pada kita masuk ke slide ini kita akan membahas tentang B. Jadi paling tidak di situ one quick look-nya itu. Jadi istilahnya kalau cinta pada pandangan pertama. Jadi maksudnya kita melihat pertama sekali, tahu gambaran yang akan dibahas itu apa. Yang kedua yaitu perfected sketch, yaitu render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Maksudnya perfected sketch di sini yaitu memang pada prinsipnya urusannya dengan desainnya. Yang ketiga yaitu clear direction, yaitu arah dan orientasi audiens terhadap apa yang terjadi dalam layar harus selalu dijaga, merupakan hal yang tersulit dan harus diperhatikan. Karena pada prinsipnya kalau kita melihat PowerPoint atau slide-slide ya biasanya dipakai di kelas untuk ada kelap-kelip, ada kupu-kupu, nah itu justru malah akan mengganggu. Jadi lebih baik berilah sebuah konten-konten yang pada prinsipnya mengarah apa yang sedang kita bahas di situ. Makanya aspek clear direction-nya itu perlu diperhatikan di situ. Yang keempat yaitu keep informed art in story, yaitu layout artis harus selalu memperkaya diri dengan referensi sejarah. Nah ini di poin 3 dan poin 4 itu sangat berpengaruh di dalamnya. Yang kelima, keep informed rendering, yaitu terus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style, medium, tekstur, permukaan, komposisi, dan teknik menggambar. Maksudnya di sini adalah kita benar-benar tahu, benar-benar explore diri kita bagaimana caranya untuk designing layoutingnya itu bagaimana, desain untuk backgroundnya bagaimana, konten-konten yang harus digunakan itu apa. Jadi di situ memang harus perlu di situ. Technical information, yaitu pengetahuan akan berbagai macam efek teknis yang ditimbulkan oleh lensa, dan ini pada prinsipnya penggunaan efek kalau bisa ya jangan terlalu berlebihan di situ. Timing the mood, yaitu emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing dan cuts-nya. Jadi memang terutama ini nanti sangat perlu diperhatikan ketika medianya itu dia berbasisnya adalah individual. Jadi ketujuh prinsip lighting tadi itu sangat penting sekali itu. Nah, elemen layout pada prinsipnya memang ada header. Kalau pada intinya dalam pembuat media itu fleksibel sih, tergantung desain kita seperti apa. Kalau memang dalam bentuk seminar,
itu memang perlu ada header, ada judul utama, subjudul, foto, ilustrasi, ini semuanya. Tergantung elemen yang digunakan itu apa di dalamnya. Mungkin biasanya kalau footer itu digunakan untuk watermark biasanya. Yang menurut seperti IAIN 13 ini termasuk footer di dalamnya di situ. Nah, ini contoh layouting. Nah, ini yang namanya desain layouting, desain untuk slide yang interaktif itu dan bagus itu malah justru seperti ini, bukan power text. Pada prinsipnya kan rata-rata kalau membuat PPT, membuat slide itu biasanya banyak tulisan, banyak. Kecuali itu yang benar-benar untuk penjelasan yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau seandainya itu bisa kita presentasikan, saya kira tidak perlu ada terlalu banyak tulisan di dalamnya. Cukup namanya PowerPoint, poin-poinnya saja yang ditampilkan dalam slide. Untuk penjelasannya ya memang kita harus menjelaskan seperti itu. Ya sebenarnya kalau di dalam kelas juga slide yang saya gunakan bukan slide yang ini, jadi hanya poin-poinnya saja. Jadi saya jelaskan. Nah, berhubung ini konsepnya online, takutnya ketika saya menjelaskan sinyalnya jelek, ya udahlah saya putuskan tetap harus ada kalimat-kalimatnya di dalamnya. Nah, prinsip dasar teknik layouting itu ada 4. Yang pertama sequence, emphasis, balance, dan unity. Nah, sequence adalah urutan perhatian yang digunakan dalam layouting. Kenapa? Nah, ini masuk lagi siapa ini? Suaranya Akila ya. Nah, dalam sequence ini ya yang dimaksud adalah urutan perhatian yang digunakan dalam layout. Jadi ketika kita membuat layouting atau mempresentasikan sesuatu itu bisa mungkin urut. Jadi jangan katakan ini kan orang itu pasti akan melihat gambar PT ini dulu, terus habis itu kita fokuskan di sini, baru mereka akan membaca seperti ini. Jangan mungkin ya, tapi memang kembali ke masing-masing desain, si masing-masing desainernya itu juga sih. Tapi yang terpenting itu harus urut, apakah harus membaca dulu, apakah harus melihat dulu, tapi memang orang melihat sesuatu informasi biasanya melihat yang menarik dulu, entah itu judulnya dulu, entah itu gambarnya dulu, baru terakhir itu biasanya baru apa namanya tulisannya, informasinya. Oh ternyata ada gambar menarik, oh foto ini seperti ini. Nah, dan seperti itu. Nah, prinsip layouting yang kedua yaitu emphasis, adalah teknik memberikan penekanan tertentu pada layout. Contohnya ada sepatu seperti ini. Nah, kita ingin mempresentasikan tentang sepatu ini, jadi di situ teknik memberikan penekanan tentu, oh jadi nanti akan saya dalam sepatu ini terdapat ada tali, ada sol, ada mungkin bahannya, mungkin warnanya, dan lain-lain atau kualitasnya. Itu nanti bisa kita gunakan ketika mouse-nya itu kita tempelkan ke apa namanya tali, nanti akan otomatis zoom bentuk talinya itu apa, mungkin deskripsinya talinya itu terbuat dari apa, bla 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 bla. Kita tempelkan ke solnya, nggak usah perlu ditempel aja, terus nanti otomatis ngezoom nanti apa saja di dalamnya. Nah, nanti tak contohkan seperti apa. Yang ketiga adalah balance, adalah teknik mengatur keseimbangan pada layout. Kalau ini lebih cenderung ke masing-masing desainer ya. Kalau saya sendiri sih tidak terlalu suka kondisi dead center di tengah ini, tapi ya kembali ke masing-masing, tergantung desain dan pembahasannya apa. Tapi saya kira balancing di sini, balance adalah teknik ini memang perlu sekali diperhatikan, terutama untuk mengatur keseimbangan pada layout. Jadi jangan sampai terlalu ada ruang kosong dalam slide di situ. Nah, yang
keempat adalah unity, adalah menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Contoh seperti ini. Jadi kita akan mempelajari tentang, kita akan menginformasikan tentang perkebunan organik, seperti organic harvest, seperti ini. Baru, jadi kan dilihat lebih enak kan daripada semua hanya tulisan atau gambarnya hanya kotak kecil di sini atau semua terlalu besar gambarnya tapi tulisannya sedikit, itu kan malah kurang enak untuk memberikan suatu informasi seperti itu. Nah, ada 3 keseimbangan yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, keseimbangan simetris, yaitu yang dikiaskan sebagai keseimbangan cermin. Berarti sisi yang berlawanan harus sama persis untuk menciptakan keseimbangan. Bila ditarik garis lurus pada bagian tengah, maka bagian yang satu akan menjadi cerminan bagian yang lain. Nah, ini memang biasanya ada yang baru masuk. Saya ada yang masuk. Oke. Nah, jadi memang biasanya untuk mendeskripsikan mungkin biasanya slide-slide seperti ini biasanya digunakan untuk itu loh, company profile dan lain-lain, terus deskripsi barang dan lain-lain apa. Nah, contoh seperti ini. Yang kedua yaitu keseimbangan asimetris. Nah, ini yang lebih fleksibel kalau kita melihatnya. Jadi tidak harus, makanya kalau kita melihat antara gambar yang seperti ini, saya malah lebih suka gambar yang seperti ini. Jadi modelnya lebih fleksibel. Jadi tidak harus gambarnya harus posisi paling atas sendiri. Keseimbangan asimetris, keseimbangannya terjadi bila objek berlawanan tidak sama atau seimbang. Misalnya sisi satu memiliki objek lebih kecil dari objek lainnya. Efek yang ditimbulkan memberi kesan santai dan kasual, memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ya memang kreativitas harus membuat seperti ini dan tapi memang suatu kreativitas memang hasil untuk menghasilkan sesuatu yang bagus butuh sekali semakin istilahnya semakin rumit, semakin kelihatannya akan memiliki ciri khas tertentu. Keseimbangan warna asimetris. Nah, keseimbangan asimetris, warna dapat menjadi penyeimbang antar objek yang besar dengan objek yang lebih kecil. Bila sebuah objek lebih besar dari yang lain, gunakan warna harmonis yang serasi dengan objek. Maksudnya seperti ini. Jadi dalam terutama pembuatan slide, itu yang jarang diperhatikan dalam pembuatan slide itu warna malah. Kadang ya seperti ini. Kalau kita melihat tulisan backgroundnya sudah cerah, tulisannya cerah, itu akan susah. Bahkan mungkin kalau jaraknya dekat untuk melihatnya, mungkin kita masih bisa melihat. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, kalau dalam kelas ada yang duduknya di belakang, kayak gitu kan akan kesusahan. Apalagi itu sangat perlu diperhatikan ketika mungkin pembelajaran ketika pagi hari dengan pembelajaran siang hari, itu warna itu sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Jadi pada prinsipnya memang ketika backgroundnya itu terang, tulisannya menggunakan warna yang gelap. Atau sebaliknya, ketika backgroundnya itu gelap, tulisannya yang lebih terang. Jadi contrasting gambar itu sangat-sangat perlu diperhatikan dalam pembuatan slide. Coba kita melihat slide-slide yang sudah pernah kita buat. Apakah sudah memenuhi itu apa belum? Nah, saya lebih suka desain gambar, desain slide di situ memang bentuknya asimetris. Jadi lebih fleksibel bentuknya seperti itu. Nah, itu pengetahuan tentang slide. Nah, harapan saya nanti ini saya perlihatkan contoh-contoh dari apa namanya multimedia interaktif pertama, mungkin dari kakak kelas modul. Nah, ini yang punyanya Mbak Hilmi. Coba kita lihat.
Ntar saya share. Oke. Nah, ini contohnya dari hasil dari Mbak Hilmi. Nanti kalian akan bisa membuat seperti ini. Jadi ada interaktif. Seolah-olah dikira, oh ini buatnya pakai Flash. Enggak, ini membuatnya menggunakan PowerPoint. Kita klik kompetensi. Nah, dapat itu. Nah, di mouse-nya itu hanya ditempelkan aja, nggak perlu diklik. Jadi akan keluar menu-menu seperti ini. Ini desainnya saya bikin bagus. Oke, kita lihat kompetensi itu. Nah, lebih enak dilihat kan? Ya, indikator. Nah, ternyata PPT bisa membuat seperti ini ya. Kita lihat apalagi materi. Nah, video, penyebab, dampak, solusi. Karena ini membahas tentang pemanasan global. Coba kita lihat videonya bagaimana. Nah, ini kan ada videonya seperti ini. Kan lebih sangat menarik kan untuk anak-anak SD, SMP terutama seperti itu ya. Nah, coba kita kembali lagi penyebab. Nah, ini cuman ini kecolongan kurang mungkin terlalu capek dia membuatnya. Nah, seperti ini kan contoh-contoh yang kurang kurang bagus. Dia kurang terlalu memperhatikan fontnya seperti apa, ukurannya bagaimana, apakah keluar apa enggak. So, kita kalau terlalu banyak melihat seperti ini, tulisan terlalu banyak seperti ini kan juga kurang kurang enak dilihat seperti itu ya. Nah, dampak ya memang butuh ketekunan dan kesabaran dan kreativitas ya pasti. Nah, ini kan kurang-kurang memperhatikan uh, posisi-posisinya seperti itu. Ini yang buat Pak Hilmi, ini Pak Hilmi. Nah, ini membuat kuis seperti ini. Jadi nanti kalian, harapan saya kalian bisa membuat hal-hal seperti itu. Kita lihat nah, lagi. Oh, ini dulu ketika dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebentar, saya punya. Nah, ini juga dulu buatnya menggunakan PowerPoint. Kita nggak percaya. Ada ciri khas ketika dia membuat flash, menggunakan flash atau menggunakan PowerPoint. Efek-efek transisinya itu. Ini kan efek-efek menggunakan PowerPoint. Ya. Jadi ketika mouse itu ditempelkan ke air, keluar air, tanah, udara, tanah, tanah, air. Coba kita klik tanah. Ada tumbuhan hijau, ada unsur hara, tag air, klik banjir.
Kita kembali ke depan. Udara. Jadi harapan saya nanti kalian uh, membuat media-media seperti itu. Jadi harapan saya paling tidak kalian nggak kaget. Oh ternyata PowerPoint itu bisa toh dibuat seperti itu. Ya ternyata ya ternyata bisa. Jadi uh, tidak harus kita membuat menggunakan apa namanya flash dan lain. Ternyata kalau kita bisa memaksimalkan uh, penggunaannya PowerPoint, ternyata PowerPoint bisa hasilnya bisa akhirnya seperti flash. Bisa tuh. Kalau Mas Ega kemarin sudah dilihat ya, coba. Nah, ini punyanya Mas Ega. Kita lihat tadi. Karena konsepnya dia adalah media secara individual, jadi hasilnya enak, enak dilihat. Oh, saya pengen mempelajari pertama konsep gerak dulu. Klik, kasih persepsinya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang jarak dan next. Lebih enak dilihat kan untuk mempelajarinya. Oh, ini buatnya pakai PPT. Iya, ini membuatnya pakai PPT. Bisa nanti hasilnya bisa menjadi SWF atau dibuat menjadi APK, itu juga bisa. Hukum 1 juta. Juta, 2 Newton, 3 Newton, dari apalagi sistem gerak pada manusia. Nah, ini memang butuh kreativitas. Pada prinsipnya ya kreativitas. Oh, membuat slide itu lebih enak dilihat itu bagaimana. Struktur tulang. Jadi memang oh, malah lebih mudah, aplikasinya lebih ringan. Jadi ya lebih lebih enak penggunaan PPT itu. Ya memang butuh jeli sih, terutama coba kita buka latihan soal. Nah, kalian bisa juga buat alat evaluasinya juga, buat kuis. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal pada manusia, pada tubuh manusia, apa terus klik dulu aja. Oh salah ternyata. Oh salah lagi. Oh salah terus ya. Oh benar, betul. Oh salah. Nah, bisa. Jadi, skornya 40%. Oh, skornya 40, pada KKM-nya harus 70. Berarti belum mencapai target. Nah, finish. Kita bisa kembali. Nah,
Jadi itu ternyata PPT bisa buat seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya ini itu bisa dibuat menjadi APK yang akan di apa namanya play menggunakan atau yang bisa kita mainkan menggunakan Android dan lain-lain ya bisa. Jadi kelebihan dari aplikasi PowerPoint ternyata banyak banget bisa kita explore untuk membuat multimedia interaktif. Nah, harapan saya nanti kalian bisa membuat seperti itu. Jadi hari ini kita agendanya seperti ini. Kita mulai hari ini nanti kita pembagian babnya. Ini kemarin komtingnya siapa ya? Aku lupa ya. Komting. Komtingnya apa Denny ya? Aku agak lupa. Komtingnya kemarin siapa ya? Halo, cek. Denny mungkin Pak. Denny, mana suara Denny? Tidur gimana Denny? Kabur. Oke, kayak gini. Jadi pada prinsipnya coba kita lihat jumlah mahasiswanya. Nah, oke. IPA. Hari Rabu. Jumlah mahasiswanya ada 32. Nah, padahal bab yang ada di ini berarti Rabu kelas 7. Coba ada sing punya buku kita download buku BSE-nya kelas 7. Kurikulum 2013 yang revisi. Nah, IPA kelas 7. Oke. Semester 1 ada sebentar. Cek Komting monitor belum ini Komting? Denny hadir. Oke, Den, tugasmu membagi teman-teman untuk bab IPA di kelas 7. Jadi nanti kan hasil akhir dari perkuliahan ini kan membuat multimedia interaktif atau media pembelajaran interaktif. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Iya. Suaranya Bapak kedengaran kecil di sini. Gimana, Den? Kok suaranya hilang? Suara Bapak kedengaran kecil. Maksud sih? Halo? Besar Udah apa kecil Pak, sekarang? udah kedengeran. Oh, nah mungkin sinyalnya pas naik turun mungkin. Oh mungkin Soalnya Pak. kalau di sini indikatornya gede banget. Makanya suaranya agak tak pelanin. Oke, Denny. Gini, agenda kita kan nanti tugas akhir kalian untuk semester ini mata kuliah media pembelajaran IPA kan membuat multimedia interaktif. Nah, kelas yang hari Rabu itu kebagian untuk materi-materi di kelas 7. Nah, materi-materi yang ada di kelas 7 semester 1 dan semester 2. Harapannya nanti seperti agenda kita awal. Jadi apa namanya?
hari yang media pembelajaran IPA hari Rabu itu kan kelas 7, yang hari Kamis kelas 8, yang hari Jumat kelas 9. Nah, nanti media itu dikumpulkan menjadi satu ketika kalian PPL sudah punya media yang teman-teman, tinggal kalian nanti modifikasi sendiri atau langsung digunakan juga tidak apa-apa. Jadi harapannya Pak Widi ketika kalian PPL sudah memiliki media. Nah, untuk kelas ini karena mahasiswanya ada 32 dan babnya ada sebentar, untuk semester 1 itu ada 6 bab. Untuk coba ini saya download. Terus untuk yang semester 2 itu bisa agak lemah. Bentar. Semester 1 ada 6 bab, semester 2 kelihatannya kurang lebih ada 6 kelihatannya. Nah, nanti 32 mahasiswa berarti kalau ada berapa? 12 bab ya? 12 bab berarti sing sama berarti ada berapa? 3 mungkin ya, ayo, Den. Kan 3 Kalau nggak dulu 3 3, kali Pak. 12 ketemunya 36. Ya mungkin nanti ada yang sama 2, ada yang sama 3. Nah, kayak gitu. Jadi enggak apa-apa, nanti kita bagi aja. Lebih enak, paling biar lebih cepat mungkin sesuai nomor absen aja kali ya. Gimana menurut teman-teman? Iya Pak, absen aja sesuai absen. Oke. Berarti Denny nanti Pak Widi dibantu ya. Dituliskan yang ini ternyata semester 2 juga ada 6 bab. Berarti jumlah total seluruhnya ada 12 bab. 12 bab kalau yang sama 33 berarti ada 30. Padahal kita mahasiswanya ada 32. Berarti oke lah, nggak ada masalah saya kira. Kita buka. Oke ya, saya bagi sekalian aja ya. Dan ini tolong Pak Widi dibantu diketik terus nanti hasilnya ditulis tangan dulu nggak apa-apa, nanti difotoin terus kirim ke Pak Widi ya. Bentar Pak, Oke. bentar Pak, Oh iya. ambil pulpen. Oke. Tenang. Sebentar, saya cetak. Udah Pak. Oke. Ini saya tak capture-nya dulu. Ini tulis per kelompoknya apa gimana Pak? Nanti katakan Siti Sadiah itu nanti dapat bab apa, Desi dapat bab apa, kayak gitu aja. Oke ya. Iya Pak. Iya. Slow. Ini. Pak. Mas Bayu ganggu Pak. Loh, kok bisa sama Bayu lagi udah di kos loh? Satu kontrakan Pak. Ya. Oke. Nah, itu nama-namanya udah tak kirim di grup, coba dilihat. Bisa ya? Oh ya. Oke. Nah, yang pertama Siti Sadiah. Babnya dia mendapatkan bab objek IPA dan pengamatannya. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Oh ya. Siti Sadiah dapat bab objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA Dan pengamatannya. Oke. Itu setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipanaskan lah. Maksudnya berarti kayak gini aja.
Denny. Ya, Pak. Oke. Yang objek IPA dan pengamatannya itu Siti Sa'diah, Desi Aji Pangestu, sama Elva Nurul Husna. Absen 1, 2, 3 itu Oh, dapat bab 1. Oke ya. oke, Pak. Selanjutnya bab 4 apa namanya? Absen 4, 5, 6 itu dapat bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi. 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 Oke ya, udah ya. Bentar. Sampai 6 ya, Pak? Ha, 3, 4, 4, 5, 6. Ha. Jadi Dwi Setyo Asih, Nini Widayanti, sama Kurnianti Iya, Pak. itu Udah, Pak. dapat oke ya. Terus berarti selanjutnya absen berapa? 7, 8, 9 itu bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Hmm? Klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi dan Materi dan perubahannya. Oke, sudah? Udah, Pak. Selanjutnya berarti absen 10 sampai 12 itu tentang suhu dan perubahannya. Meneng. Itu tadi sampai nomor berapa? 12, Pak. Oke. 13 sampai 15 itu kalor dan perpindahannya. Eh, 13 sampai 15 kalor dan perpindahannya. Terus 15 ya. 16 sampai 18 itu energi dalam sistem kehidupan. enam belas sampai 16 sampai 18, Pak. Ya, betul. Selanjutnya 19 sampai 21 sudah masuk materi semester 2. Bab pertama yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sistem Organisasi makhluk hidup. kehidupan makhluk hidup, betul. Absen 22, 23, 24 itu bab 2 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oh. Apa, Pak? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Absen 25 sampai 27. 25 sampai 27 tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Udah ya? 25 sampai 28. Hah? Berapa tadi? 25 sampai 27 ya? Oh ya. Sekarang 28 ya, Pak. Ya, 28 dan 29. 28 29 itu tentang pemanasan global. Ini cuma 2, Pak. Pemanasan global. Ya, betul. Nomor 30 dan 31 itu tentang lapisan bumi.
Sudah? Udah Pak. Nah, Tiga yang dua. terakhir 32 ini si Reza spesial tentang tata surya. Tata Surya. Oh, udah Pak. Nah, mungkin tadi selesai dua tadi 25, 26, 27 ya, ya Den. Gimana Pak? Tadi Iya 25, Pak. 26, 27 ya. Ya Pak, pencemaran lingkungan. Oke, si Wanda di cancel, dia masuk ke anu untuk nemani Reza. Energi dalam sistem kehidupan. Oh, Salah. Apa tadi? Tata Surya. Tata Surya. Jadi Tata Surya tadi Reza sama Wanda ya. Wanda. Oke. Oke ya, itu di-share di grup ya. Iya Pak. Oke, sip. Jadi, terima kasih Mas Denny. Teman-teman mahasiswa yang lain, jadi tadi pembagiannya nanti akan di-share Mas Denny di grup. Nah, mulai ini kan harusnya memang minggu ini adalah UTS, tapi Pak Wiji untuk memperlakukan UTS-nya nanti sekalian dikumpulkan ketika UAS sebagai jadi satu kesatuan dengan UAS. Nah, nanti soal UTS-nya apa, nanti Pak Wiji kirimkan nanti menjelang akhir-akhir asing. Itu ya. Iya Pak. UAS-nya nanti kalian membuat sebuah media. Jadi mulai pertemuan yang akan besok, yang akan datang, pertemuan yang akan datang, saya harap semua mahasiswa sudah standby laptop untuk membuat media pembelajarannya. Nanti Pak Widi mulai ajari, kita praktek langsung. Oh, caranya membuat fungsi interaktifnya itu seperti ini. Oh, kita bisa memanfaatkan mouse over sama mouse click itu nanti caranya seperti ini. Nah, harapannya besok minggu depan tolong ini biasa rata-rata online-nya menggunakan handphone ya. Iya Pak. Nah, handphonenya biarkan untuk online. Iya Pak. Nah, nanti sampingnya kalian menggunakan laptop siapa? Nggak harus beli pinjam dulu, nggak apa-apa punyanya. Syukur kalau sudah punya masing-masing sudah punya pribadi, nggak, alhamdulillah. Tapi kalau belum punya, nggak perlu harus beli, pinjam aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Sebisa mungkin office-nya kalau bisa yang 2010 ke atas ya, tapi kalau kepepetnya adanya yang 2007 ya enggak apa-apa. Biar karena saya menggunakan yang 2019, tapi kan 2019 kan identik sekali dengan yang 2010 ya daripada 2007. Karena nanti letak-letaknya akan berbeda seperti itu. Jadi harapannya Pak Widi yang sudah terinstall di laptop masing-masing itu Office minimal tahun 2010. Saya kira paling di tukang servisan bayar berapa atau mungkin temennya ada yang bisa nginstalin, hitung-hitung berbuat baik sodakoh jasa. Nah, kan digunakan untuk menuntut ilmu, pahalanya tidak terputus itu nanti. Oke ya, gitu ya. Jadi minggu depan tolong laptopnya sudah standby, kita mulai praktek cara pembuatannya bagaimana. Nah, nanti Pak Widi sudah mulai diskusi secara terbuka, nanti kalian sudah mulai benar-benar kerja mandiri itu sudah di pertemuan 9. Jadi kalian mulai dari pertemuan 9 silakan kerjakan proyeknya kalian yang masing-masing bab. Jadi harapannya untuk sambil menunggu waktunya tiba nanti kalian sudah mulai kerja, ini kan masih ada waktu sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kalian gunakan untuk meringkas materi-materinya apa saja yang nanti akan digunakan di situ. Terus rencana nanti desainnya pengen saya buat seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, nanti kalian mulai kumpulkan gambar-gambar dan lain-lain, mungkin animasi-animasi dan lain-lain, video-video lain-lain. Nah, seperti itu. Bukunya yang akan kita gunakan pakai buku BSE aja, nanti saya upload di grup.
Gak usah bingung-bingung mencari, biar satu suara kita menggunakan satu buku itu. Gitu ya, sepakat ya? Iya, Pak. Oke, sip, Baik, Denny. Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oh ini, April Yanti. Pak, kalau 2007 gimana? Enggak apa-apa, bisa. Nah, nanti uh, minggu depan saya kasih tahu aplikasi pendukungnya untuk Office-nya. Itu bisa digunakan untuk Office 2007 ke atas sebenarnya. Dulu waktu Pak Widi skripsi masih Office 2007, jadi bisa digunakan. Jadi aplikasinya itu namanya iSpring, seperti itu. Jadi nanti bisa diinstal sebagai aplikasi untuk pendukung Office-nya. Jadi nanti untuk pembuatan kuis dan pembuatan flash-nya itu menggunakan iSpring. Jadi setelah PPT itu jadi, tinggal publish-nya menggunakan iSpring. Sehingga hasil lah nanti yang dihasilkan akan berupa data SWF atau berupa data flash nanti seperti itu. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bapak. Siapa ini? Oh, Dengan siapa itu? Dwi Setia Asih. Dwi. Gimana Mbak Dwi? Apa kabar, Mbak Dwi? Baik, Mas Denny. Iya, Denny. Turun di mood. Oke, Dwi, silakan. Download gambar dan video agar tidak melanggar hak cipta itu bagaimana ya, Pak, caranya? Pada prinsipnya yang sudah digunakan, yang sudah di-share di grup itu kan semua apapun itu kan memiliki hak cipta ya. Yang terpenting tidak digunakan untuk komersial, saya kira tidak ada masalah. Maksudnya komersial itu kan yang bisa menguntungkan kita ya. Ya kita harus membayar royalti ke si pembuat gambar itu kalau dia menginginkan. Tapi rata-rata yang ada di Google pun ya ada hak ciptanya juga. Tapi kalau selama tidak menggunakan digunakan untuk komersial, nggak ada masalah sih. Kalau untuk musik di YouTube itu biasanya kata kuncinya NFS apa ya? Kok agak lupa, sebentar. Saya buka. Biasanya untuk back song dan lain-lain. No copyright sound. Sebentar. Oh iya, itu tadi no copyright NCS biasanya kayak gitu. Banyak di situ. Seperti itu. Ada lagi gimana Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi gambar sokor kalau kalian bisa membuat gambar sendiri itu jauh lebih bagus. Berarti kalian pengen benar-benar mengeksplor diri kalian, kemampuan kalian. Tapi kalau Pak Widi tidak menutup kemungkinan, silakan menggunakan download via Google pun tidak apa-apa. Seperti itu. Kita juga tidak untuk komersial kan, tapi kita gunakan untuk belajar di sini. Enggak masalah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Belum. Ini Oh, Mbak Nini. Gimana Mbak Nini? berarti nanti kalau misalkan mencantumkan gambar dari Google, perlu mencantumkan sumbernya, Pak. Ya, selama itu digunakan, kan biasanya kan ada kredit atau si penyusun dan lain-lain. Kalau selama itu gambarnya mungkin gambar tentang materi pembelajaran itu, kita cantumkan. Tapi kalau itu terlalu mengganggu, saya kira tidak apa-apa. Hanya nanti di informasi media atau di mana kredit
linknya tentang informasi media tentang pembuat, dan itu dituliskan di sini, terima kasih, alamat, gambarin alamat bla 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 bla, nggak apa-apa. Di yo enggak, kalau seandainya contohnya seperti gambarnya Mas Ega mana tadi? Ega. Ya kayak di medianya Mas Ega itu kan gambar-gambar banyak yang dari itu kan, dari Google kan. Nggak perlu dikasih sumber, kecuali gambarnya itu memang gambar tentang mungkin yang ada di buku dan lain-lain. Nah, itu wajib untuk mencantumkan sumber dari gambar itu. Itu gambar tentang apa, ngambilnya dari mana, sumbernya dari mana. Karena kan kalau gambar tentang materi itu kan berarti harus bisa dipertanggungjawabkan kan. Itu gambarnya konsepnya benar apa enggak seperti itu. Gitu ya, Mbak Nini tadi ya? Nuni apa Nini? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Yang lain ada yang tanya? Halo, hola, halo. Oh, Belum, Pak. bateraiku loh. Tuh, mana yang tadi? Oke. Belum? Oke ya. Sambil menunggu yang lain, kalau ada pertanyaan ini saya share dulu bukunya biar kalian orang download sih ya dari sini sudah tidak perlu mencari lagi. Ini yang semester 1 saya kirim. Semester 2. Nah, ring semester 2. Oke, saya download dulu. Ini yang semester 2. Oke, itu sudah di grup, sudah saya share buku. Ada 2, yang pertama itu S1 itu bisa di-download. Oh ya, Mas Denny sedang di-share di grup tadi, di foto itu tulisanmu enggak apa-apa. Oke, Bentar, Pak ada ya. yang ditanyakan? Oke, santai aja. Belum, Pak. Tapi jangan lupa di-share loh ya. Oke, Mbak Elva belum. Yuk, yang lain. Ada iki biasanya yang sok takon ki. Desi bareng di Desi. Desi mau tanya enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Desi. Oke. Saifullah. Mau tanya enggak? Enggak, Pak. Udah dijawab semua, Pak. Saiful. Oke, sip. Mbak Wanda nggak bingung ya? Mbak Wanda? Jadi tadi sempat keluar dia. Nggak apa-apa, mungkin jaringan. Siapa lagi? Mbak Dwi ya AC. Ada yang ditanyakan enggak? Sudah tadi, Pak. Oke. Maksudnya ada. Mbak Aulia Isnaini. Belum, Pak. Oke. Saya kira masih mudah untuk dipahami. Biar ngirit kuota juga. Saya akhiri untuk hari ini. Mungkin nanti kalau
tetap saya upload pembelajaran hari ini di YouTube. Kalau ada yang tadi mungkin tiba-tiba keluar atau apa, silakan nanti disaksikan via YouTube. Gitu ya. Pak Widi akhiri, terima kasih atas perhatiannya untuk sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya, dan nanti ketika kalian mengerjakan proyeknya diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, dari Pak Widi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.